aja. Mbak Anis, Kurliana, Basura, iya. Mbak Ari Widiawati, Mas Ari Supriyanto, nggak hadir. Mbak Darwati, belum nyampe perjalanan. Mbak Dwi Wijayanti, iya. Mbak Miska, di Indo. Oh iya, kita udah di Indo Bu. Liburan ke Bali. Mbak Iis, Indo juga. Mbak Indriati, Indri, ya. Mbak Cucu, hadir. Oh, bukan Des. Mbak Galuh, Mbak Galuh, ya. Iya Bu. Muhammad Triwahyu, jauh Bu. Kaiman ya. Mbak Ella, Mas Priyanto, halo. Pak RT, Mbak Reni Indarwati, Mbak Rini, Mbak Sulastri, Mbak Yana, Indonesia Raya, oh banyak yang pulang. Mbak Trina Ningsih, oh ya. Mbak Umi Salama, Uswatul Hasanah, Uswatul Hasanah, Mbak Yusni. Mbak Umi Salamah ini ada yang tahu nggak kemana kok kayaknya nggak pernah muncul ya? Umi Salamah. Nggak ada. Iya kan nggak pernah datang juga PTN. Iya online juga kayaknya nggak pernah. Baiklah kita mulai presentasinya ya. Untuk kelompok 4, ayo perwakilan dari kelompok 4. Silakan. Ibadah. Deg-deg ser ya. Seger. Mari seger. Wah, udah gosip terus. Udah. Aduh. Gimana ya habis selera ini? Kan cuma 2 orang dari kelompok 4. Iya, Bu. Makanya itu pertanyaan jawabannya teman-teman gimana? Dia belum datang. Tapi ada di sini. Enggak. Nanti diskusi kalau misalnya temannya yang tanya. Iya, itu Mas Triwahyu katanya mau datang tapi siangan. Iya, Tainan. Makanya agak siang. Ya saya dari pintu. Jam 10 malam kemarin. Oh, selamat pagi. Ulang ya. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang. Menuju siang, bukan siang bukan pagi ya. Kita akan bahas modul 4 tentang keputusan investasi. Next aja ya. Kita dari kelompok 1 diantaranya Mas Wahyu, saya dan Pak Priyanti dan Mbak Rindi juga Mbak Reni.
Ya. Saya akan Ntar dulu itu ada yang ngelayap dulu. Dan saya akan menerangkan tentang kegiatan belajar 1 dan untuk kegiatan belajar 2 oleh Mas bukan ya? Pak RT. Kita langsung mulai aja ya. Tentang menaksir arus kas. Arus kas ini terbagi dari 4 poin ya. Jadi yang pertama adalah taksirlah arus kas atas setelah pajak. Yang kedua, taksirlah arus kas atas dasar inkremental atau selisih. Yang ketiga adalah taksirlah arus kas yang timbul karena keputusan investasi. Arus kas karena keputusan pendanaan seperti membayar bunga pinjaman, mengangsur pokok pinjaman, dan pembayaran dividen tidak perlu diperhatikan. Dan poin yang keempat adalah jangan memasukkan sunk cost atau biaya yang telah terjadi sehingga tidak akan berubah karena keputusan yang akan kita ambil. Lalu yang ke B-nya metode penilaian profitabilitas investasi. Yang diantaranya ada 2 poin. Ada net present value dan metode lainnya. Di antara net present value ini ada rumusnya. Rumus present value sendiri adalah PV sama dengan CN dibagi buka kurung 1 ditambah R tutup kurung. Nah, ini kan mencari present value, tapi yang kita tanyakan adalah net present value. Jadi value ya. Lanjut ya. NPV sama dengan PV dikurangi harga barang. Dan poin yang ketiga adalah penyusutan per tahun sama dengan harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi usia ekonomis. Dan ini yang untuk metode lainnya ini rumus. Kalau bahasa Inggris susah jawab ngomong. Ya, jawabannya. Iya, yang nggak apa-apa. Average rate of return. Yang kedua adalah payback period ya. Harusnya nya nggak ada ya ini, maaf. Internal rate of return dan profitability index. Di sini ada rumusnya ya. Rumusnya dengan rata-rata laba setelah pajak dibagi rata-rata investasi dikali 100%. Contohnya ada di 4.7 modul 4.7 ya, halaman seperti itu. Jadi rata-rata laba setelah pajaknya dilihat di situ kan ada 4.7. 4.7 ini kita kan nyari rata-rata laba setelah pajak. Nah, rata-rata setelah pajaknya ini kan jumlahnya 698,75 dan dibagi ini rata-rata investasinya kita lihat di sini adalah jumlahnya 3.437,5 dikali 100%, hasilnya 20,32%. Dan untuk payback period ya, metode ini menghitung beberapa cepat investasi yang dinilai bisa kembali. Hasil perhitungannya dinyatakan dalam satuan waktu, tahun atau per bulan. Kelemahan dari payback sendiri adalah tidak memperhatikan nilai waktu uang, mengabaikan arus kas setelah periode payback tersebut. Dan untuk internal rate of return ya, disingkat IRR, menunjukkan tingkat bunga yang menyamakan PV pengeluaran dari PV penerimaan.
IRR ini diberi notasi sebagai I. Kenapa ya? Siapa yang tahu kenapa IRR diberi notasi sebagai I? Ya, kenapa IRR itu diberi notasi sebagai I? Ya karena ini itu kan interest, jadi interest biasanya kan I. Bukan internal. Internal. Ya, benar baca. Apa? Internal awalnya I, iya biasanya I. Iya, I. Kenapa? Ya udah dari sononya I. Biar santai, jangan tegang, santai. Bisa dirumuskan dengan trial and error dan interpolasi seperti halaman 41010. Iya, ya. Sambil perhatikan ya. Ya, Bu. Dan untuk profitability index. Profitability index ini menunjukkan perbandingan antara PV kas masuk dan PV kas keluar. dengan rumus profitability index sama dengan PV kas masuk dibagi PV kas keluar. Dan nih, yang metode yang mana yang lebih baik? Ada dua kelemahan ya dari metode IRR dan metode PI. Kelemahannya diantaranya ada dari metode IRR ini adalah kelemahan pertama bahwa I yang dihitung akan merupakan angka yang sama untuk setiap tahun di tahun usia ekonomis. Yang kedua adalah kelemahan metode IRR dalam pemilihan proyek investasi disebutkan karena perbedaan asumsi reinvestment rate arus kas sebelum proyek berakhir. Nah, untuk yang kelemahan metode PI ini adalah metode PI akan selalu memberikan keputusan yang sama dengan NPF kalau dipergunakan untuk menilai usulan investasi yang sama. Tetapi kalau dipergunakan untuk memilih proyek yang mutual eksklusif, metode PI sendiri bisa kontradiktif dengan NPF. Nah, untuk yang D-nya ini NPF terakhir ya. NPF dan tujuan normatif manajemen keuangan. Secara teoris, pengumuman NPF ini akan memberikan hasil yang terbaik dalam penilaian portabilitas investasi. NPF ini menunjukkan tambahan kemakmuran real yang diperoleh oleh permodal dengan mengambil suatu proyek. Untuk meningkatkan kemakmuran pemilik perusahaan, maka NPF konsisten dengan tujuan normatif tersebut. Nah, ini ada neraca ya, neraca perusahaan setelah membeli parkir atau pada harga perolehan lah gitu ya, dan neraca perusahaan yang pada nilai pasar. Ada di halaman 4117. Di situ misalkan ada suatu perusahaan memperoleh tawaran untuk mengelola parkiran di suatu wilayah selama 5 tahun. Hak tersebut harus dibayar kepada pemerintah daerah seharga 1.200 juta. Misalkan perusahaan menggunakan 100% modal sendiri ya. Setelah perusahaan membayar hak parkir tersebut, neraca perusahaan pada harga perolehan akan tampak sebagai berikut. Nah, ini ada hak parkirnya.